sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah bersama, meskipun online, kita harus tetap bahagia. Iya, selamat Natal buat kita semua. Kakak mau tanya nih, kemarin kan ada tuh bagi bingkisan, semua udah dapat belum? Nah, kalau yang belum dapat, boleh diambil di gereja sepulang sekolah ya, sepulang gereja ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap campur tangan di dalamnya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala godaan-godaan setan yang akan menghancurkan konsentrasi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita nyanyi lagu pertama kita yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik masih kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk foto. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami, dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca titah, kita bernyanyi lagu dengan judul Kesukaan Bagi Dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah.
sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Titah kita minggu ini dari titah ke-6 yang isinya jangan membunuh. Titah ke-6, jangan membunuh. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Kita Sorga Bergema dengan suara yang kencang dan semangat. Oke? Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, yang kami sembah, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hadirlah Engkau Tuhan, biar kami boleh memahami dan mengerti arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayo, Lukas itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, dibuka. Udah pada pegang Alkitab apa belum? Jadi kita bacakan ya, diikutin adik-adik semua di rumah. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam,
hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini untuk tahun ini adalah kebaktian sekolah minggu yang terakhir. Nah, pada minggu ini dikatakan sebagai minggu Advent menuju perayaan Natal. Nah, di sini kita membacakan firman Tuhan tentang bagaimana proses akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan judul perikop kita pada hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah, yaitu di ayat 37 tadi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, pada saat ini kita mau menerangkan tentang siapa-siapa saja tadi yang di dalam nats kita ini. Yang pertama itu Allah memberi perintah kepada malaikatnya untuk datang kepada Maria. Nah, berarti ada 3 tokoh yang harus kita pahamin ya. Yang pertama itu Tuhan Allah, yang kedua itu malaikat, yang ketiga itu adalah Maria. Jadi di sini dinubuatkan tentang akan kelahiran Yesus, yaitu dari Maria yang konon belum bersuami, tetapi dikaruniai oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Nah, kenapa Maria bisa menerima itu? Karena Maria punya karakter rendah hati. Kita pun sebagai anak sekolah minggu harus punya karakter yang rendah hati. Contoh, kalau ini kan seperti malaikat ini menyampaikan sesuatu kepada si Maria. Nah, kita pun manakala orang tua kita
menyampaikan sesuatu kepada kita, kita juga harus siap setia untuk menjalankan perintah itu. Perintah guru juga harus bisa dijalankan ya. Perintah guru untuk mengerjakan tugas, untuk datang ke sekolah mungkin karena sekarang masih bergantian sekolahnya. Jadi harus bisa taat seperti si Maria. Kalau kita taat seperti si Maria tadi, taat dia kepada Allah. Seperti ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria ini betul-betul setia kepada Allah. Sehingga mujizat Tuhan terjadi. Sehingga nama Yesus Kristus itu menjadi besar. Nah, kita pun dengan kesetiaan kita di dalam keluarga kita, kepatuhan kita kepada bapak dan mama itu juga akan membuahkan hasil yang baik. Nanti mungkin akan diajak oleh orang tua kita untuk pergi liburan atau dikasih hadiah. Itu kan karena kita baik. Di sekolah juga begitu. Kita taat mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Akhirnya kita semakin pintar dan nanti akan jadi juara di sekolah. Sehingga kalau kita sudah juara, nanti kita akan dapat beasiswa, kita akan dapat piagam, kita akan dapat piala, dan semua berkat-berkat. Nah, bagaimana itu semua bisa terjadi? Karena ketaatan dan kerendahan hati. Nah, di sini ada yang mau Abang sampaikan, yaitu tentang bagaimana itu bisa terjadi seperti kita sekarang, yaitu yang dinamakan pekerjaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Itu gimana lagi Bang, Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu jikalau adik-adik punya kipas atau AC di rumahnya, tolong dihidupkan. Kalau dia berhembus, itu bisa kita rasakan enggak? Itu bisa kita rasakan, tapi enggak bisa kita lihat. Gimana sih angin itu berhembus? Enggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam diri adik-adik sekolah minggu semua. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bisa terjadi kalau kita dalam kesetiaan kepada Allah. Jadi sekali lagi sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersuka cita dan kita juga harus yakin seperti judul perikop kita tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Contoh, adik-adik, saya pengen jadi juara umum di sekolah. Itu pasti bisa dicapai dengan kedisiplinan belajar, kedisiplinan mengerjakan tugas, kedisiplinan terhadap perintah guru, terhadap yang disampaikan oleh orang tua, sehingga menuntun kita untuk hal-hal yang baik. Sehingga juara umum itu bisa pasti kita capai dengan nilai-nilai yang baik tanpa mencontek. Nah, jadi sekali lagi adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu setia dan rendah hati di hadapan Allah. Sekali lagi, buat anak-anak sekolah minggu, Abang mau ucapkan selamat menyambut perayaan Natal, selamat hari Natal, dan selamat menyambut tahun baru di 2022. Dan mudah-mudahan nanti
di tahun 2022 kita sudah bisa bertatap muka sehingga kita bisa bernyanyi bersama, bermain bersama di gereja kita ini. Demikian kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi yang baik ini. Sehingga kami boleh Tuhan memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh Tuhan selalu setia di hadapan-Mu. Selalu dengan rendah hati. Bagaimana seperti Maria di dalam kisahnya Tuhan yang disampaikan oleh malaikat terhadap dia. Biarlah kami ini juga Tuhan boleh setia terhadap Engkau. Biarlah boleh selalu bisikan-bisikan daripada Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam pikiran kami. Sehingga kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang dimanapun mereka berada pada saat ini, yang boleh mendengarkan dan melihat video ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Berikan mereka kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pertumbuhan iman mereka boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Orang tua kami juga yang mendampingi anak-anaknya, berkati mereka Tuhan, sehingga tumbuh kembang anak ini, tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu, boleh seturut dengan kehendak-Mu jauh dari kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa juga buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja-Mu GKPS Gaperta. Kiranya Tuhan Engkau berkati hati dan pikiran kami satu persatu, sehingga kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik masih semangat kan? Atau ada yang tidur tadi? Kakak harap jangan ya. Oke, kita lanjutkan kebaktian kita. Kita bernyanyi lagu Hatua Hondo, Hamega Hondo. Hatua hondo, hamega hondo, pertubuhan ni Jesusin, rosi palua, bani namago, mega mega maurtai, rosi palua, bani namago, mega mega maurtai. Adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 38. Coba dibuka Alkitabnya. Lukas 1 ayat 38, kakak bacakan dari sini. Adik-adik ikuti dari rumah ya. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, dihafal ya adik-adik. Sebelum kita ngumpulkan persembahan, ada info dari kakak-kakak sekolah minggunya. Yang pertama, yang tadi kakak bilang, yang belum ambil bingkisan Natal, boleh diambil di gereja sepulang ibadah. Yang kedua, hadiah peserta Natal Resort yang mengikuti Natal Resort kemarin secara Zoom, itu juga boleh diambil hari Minggu sepulang ibadah. Nah, yang ketiga, ibadah kita dimulai kembali tanggal 16 Januari. Caranya entah Zoom atau tetap muka dikabari selanjutnya, oke? Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Udah disiapkan persembahannya semua? Sudah kakak. Oke, ikuti kakak ya. Persembahannya dibuat di tangan kanan. Kemudian tangan kanannya diangkat dan bilang, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi lagu Sejuta-Sejuta.
tonggo mahita mengondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami perder layak janah naun jahu ben nami. Terima kasih mah hatahonon nami hubamu, alani tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Do ma ihasomani ham hanami janah ipasu-pasu ham horja nami, da subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh doha nami mengondoskon buah ni horja nadop pinasu pasu muin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian hubamu. Onpe, saya jalo hama galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, pakon pabolakon harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo nami on. Amin. Riap meta martonggo maka tahon tonggo, o Yesus kasomani. O Yesus kasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalanon nami salakah natursa. Dopam hasoman nami torang age huja. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubata. Janah maidop mauhurni mangidahita. Hidup pakon Tuhan naibata mabohini hubata. Janah ipasorap madameni bani tondui tabe. Amen. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat Natal, selamat berjumpa kembali di tahun 2022. Shalom, kami guru-guru sekolah minggu GKPS Gaperta mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Halo, salam.